الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, Masjid Al-Mukhlisin ini. Mudah-mudahan kita semuanya, setiap langkah kita, ayunan tangan kita, hembusan nafas kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat yang Dia cintai, kita berusaha dan berupaya mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti, dan kita diwafatkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini, khatib mengajak kepada kita semuanya, pada hadirin yang hadir pada sidang Jumat hari ini, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan dan kesanggupan yang kita miliki. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berusaha dan berupaya hadir berbahagia untuk meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan apa-apa yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini khatib ingin membahas sebuah tema khutbah berkaitan tentang hikmah di balik sebuah musibah. Setiap manusia kita ini adalah manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti akan mengalami suatu hal di mana apa yang ditimpakan kepada kita itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita senangi. Kesulitan-kesulitan, masalah-masalah hidup, problema-problema, dan bahkan bencana alam
yang melanda, baik itu mungkin ada keluarga kita sendiri, tetangga kita, kerabat kita, dan bahkan mungkin bencana itu menimpa bangsa kita. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ujian itu sesuatu yang menyulitkan, suatu yang sukar kita hadapi, ataupun mungkin sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan? Karena pada hakikatnya musibah, bencana, dan juga karunia, nikmat dan segala macam yang kita miliki pada saat ini, pada hakikatnya hadirin berbahagia, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan adalah ujian, kekayaan adalah ujian, semuanya adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan bahkan keamanan, kenyamanan yang diberikan saat ini kepada kita, itu adalah merupakan ujian kepada kita. Maka hadirin berbahagia, belakangan ini, akhir-akhir ini banyak sekali kita lihat ujian-ujian, musibah-musibah, dan bahkan mungkin bala yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah, dan ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya semua bencana yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini pada dasarnya adalah karena perbuatan maksiat dan mungkarat yang kita kerjakan. Ingatlah hadirin berbahagia, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apa kata Allah hadirin berbahagia? Yaitu tidaklah diturunkan suatu bencana, tidaklah diturunkan suatu musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas muka bumi Allah ini, ke permukaan bumi ini, kecuali musibah yang diturunkan disebabkan karena perbuatan maksiat mungkar yang kita kerjakan. Fabima kasabat aydikum, kata Allah, disebabkan karena perbuatan kita itu sendiri. Maka hadirin berbahagia, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana di bangsa kita, di kampung kita, di negeri kita, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apakah bencana ini merupakan ujian keimanan kita kepada Allah, atau mungkin justru ujian ataupun musibah yang diturunkan itu merupakan DP daripada azab di dunia ini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, bangsa kita begitu banyak mendapatkan ujian dan cobaan. Ada gunung yang meletus, ada banjir bandang, ada gempa bumi, dan juga ada angin puting beliung, dan bahkan di Jeddah, di Saudi Arabia terjadi suatu bencana banjir. Dan kita kenal bahwa daerahnya itu adalah merupakan padang pasir, tapi ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan bisa saja ini adalah merupakan azab bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali mungkin di antara mereka yang melakukan perbuatan dosa, dan ini tidak dapat dipungkiri hadirin berbahagia. Tinggal kita tanya diri kita masing-masing, apakah musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan ujian atas keimanan kita, ataukah ini adalah merupakan balasan atas perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara berjamaah berbahagia. Wa ya'fu 'an katsir, kata Allah, dan demikianlah bahwasanya betapapun banyaknya ujian cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bangsa kita ini, wa ya'fu 'an katsir, Allah selalu memberikan maaf kepada kita. Allah selalu memberikan kesempatan kembali agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, saat ini kita masih diberikan umur yang panjang,
diberikan keamanan dan kenyamanan. Negeri kita, kampung kita masih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dari bala bencana. Ini adalah merupakan ujian juga bagi kita. Apakah kita hanya berleha-leha dan berlalai-lalai saja? Apakah kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya mari kita tanya kepada diri kita. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu ada beberapa hikmah di balik musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu bencana, tidaklah Allah menurunkan suatu musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini mendapatkan ujian dan musibah di daerah Cianjur, Jawa Barat, mereka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka diangkat derajatnya, mereka diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Maka oleh karena itu hadirin berbahagia kepada saudara-saudara kita, pada hari yang berbahagia pada hari ini, marilah kita ulurkan tangan kita, marilah kita berdonasi dan kita berikan bantuan kepada mereka. Mudah-mudahan dapat meringankan ujian dan cobaan yang mereka alami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi negeri kita yang tercinta ini. Ini yang pertama, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa. Orang-orang yang tertimpa musibah, apakah itu suatu penyakit, suatu kesakitan yang luar biasa, dirawat di rumah sakit bertahun-tahun lamanya, dan mungkin bahkan ada orang yang ditimpa oleh kemiskinan yang tidak pernah ada ujungnya, yang berkepanjangan, yang berkesulitan ekonomi yang tidak pernah ada habis-habisnya. Ini adalah ujian dari Allah. Hadirin berbahagia, apabila kita bersabar dengan ujian itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah ujian itu akan mendatangkan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut bahwasanya tidaklah dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas an yaqulu amanna. Tidaklah dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang mengatakan beriman kepada Allah, mereka itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, maka inilah yang harus kita perbaiki dalam diri kita tatkala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar dengan ujian itu. Maka dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berbahagia. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dunia ini adalah penjara, ujian bagi kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir. Maka kita harus sadar, kita yakin dan percaya bahwasanya segala ujian dan cobaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keluarga kita, bangsa kita saat ini, itu adalah merupakan ujian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang ketiga, hadirin berbahagia, hikmah di balik musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya kita akan mendapatkan derajat yang tinggi. Orang-orang yang lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diangkat derajatnya, mereka akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, coba kita perhatikan para nabi-nabi dan para rasul, mereka mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, ujian yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Ini menandakan bahwasanya apabila seseorang lolos daripada ujian tersebut, lolos daripada musibah tersebut, maka mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka kuncinya adalah mari kita senantiasa bersabar dengan ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya hikmah ujian, cobaan yang diturunkan Allah, musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah menguatkan keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Coba kita perhatikan tatkala ujian datang ditimpakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, banyak manusia-manusia yang bermohon bermunajat kepada Allah. Ketika musibah datang, banyak manusia yang berbondong-bondong untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya berbahagia? Ini adalah sebuah fitrah yang diberikan kepada manusia. Tatkala terjadi kegoncangan dalam dirinya, kegalauan dalam dirinya, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah, ada bencana yang menimpa negerinya, kampungnya, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub dalam sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza an'amna 'alal insani i'rada wa lana bijanibi wa idza masahu syarru fadhuqu du'an 'arid." Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat-nikmatnya, kesenangan dan ketenteraman kepada suatu kaum, kepada suatu bangsa, kemudian mereka banyak yang lalai, banyak yang lupa atas nikmat itu, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya hari berbahagia apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu bencana, suatu kaum itu kemudian kembali fadhuqu du'ain 'arid, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa bersama-sama. Hari berbahagia. Maka oleh karena itu, marilah kita mendoakan saudara-saudara kita. Marilah kita mendoakan bangsa kita, keluarga kita, masyarakat kita, kampung kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada mara bahaya, semua bencana-bencana yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hari berbahagia, bahwasanya orang-orang yang ditimpa musibah, mereka akan mendapatkan kebaikan. Ada musibah di dalam kebaikan. Tentu hari berbahagia ini juga berlandaskan daripada sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk baik, ingin mendapatkan kebaikan, yusibhu minhu, kata Nabi, maka mereka akan mendapatkan musibah, mereka akan mendapatkan ujian dari Allah. Maka oleh karena itu hari berbahagia seseorang yang beriman kepada Allah, tatkala dia ditimpakan musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat kebaikan di dalam ujian tersebut. Hari yang berbahagia. Maka pada akhirnya khatib menutup khutbah ini, marilah kita bersama-sama merenungi bahwasanya dari sesungguhnya kehidupan yang kita miliki pada saat ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya amal kebaikanlah dan kebaikanlah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semua kita pada hari ini hadir berbahagia, kita dapat mengambil iktibar dan pelajaran atas segala musibah-musibah yang telah melanda bangsa kita saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.